Oke, Bapak Ibu, teman sejawat semua, kita lanjutkan ya. Bagaimana break-nya? Oke, yang kopinya belum habis silakan bisa dilanjutkan ya. Baik, sekarang kita ke bagian ini tugas dasar dari manajer rumah sakit. Ya. Tugas dasar dari manajer rumah sakit itu sebenarnya tidak banyak ya, hanya ada 3 aja. Ya, padahal kelihatannya banyak banget gitu tugasnya, nggak selesai-selesai kadang-kadang ya. Tugasnya hanya 3 aja sebenarnya. Ya. Tugasnya itu bertanggung jawab untuk tugas dan tanggung jawab itu ada yang membedakan. Tapi untuk di sini konteksnya kita samakan ya. Tugas dasarnya itu adalah bertanggung jawab pada satu, menjaga mutu dan keselamatan pasien. Nah, kalau kita menjiwai betul akreditasi ya, dan kita meyakini akreditasi itu bukan hanya sekedar mencari selembar sertifikat, selembar kertas itu, tapi dia sebuah metode untuk membangun pelayanan yang berkualitas untuk menjamin keselamatan pasien di rumah sakit kita, maka kita sudah menjadi manajer yang menjalankan tugas. Ya, karena tugas dasarnya itu menjaga mutu dan keselamatan pasien. Belakangan ini dalam 2 tahun ini ada lagi sertifikasi rumah sakit syariah. Itu juga bagian dari mutu, ya, kualitas. Yang kedua, memastikan efisiensi proses. Ada efektif, ada efisien. Nomor 1 itu lebih kepada efektif, tujuannya tercapai. Tujuan rumah sakit itu mutu dan keselamatan pasien. Nah, yang kedua, efisien. Memastikan efisiensi proses. Nah, kalau katanya teman saya, Pak Peter Drucker itu ya, efektif itu adalah tujuannya tercapai. Do the right things. Gitu. Tujuannya tercapai. Do the right things. Kalau efisien, do the things right. Ya. Mengerjakan sesuatu dengan cara yang benar. Efisien. Jadi akreditasi pun bicara itu sebenarnya. Saat kita menyusun prosedur, kita meyakini betul ini ujungnya kita efisien. Kalau kita jalan seperti ini, kalau kita mengerjakan sesuai prosedur, kita akan efisien. Nah, yang ketiga itu adalah memperbaiki atau improvement metode kerja. Di dalam sini ada makna kreativitas, berinovasi, gitu ya. Meskipun kalau dibanding dengan bidang-bidang bisnis yang lain, bisnis rumah sakit atau pelayanan kesehatan itu relatif untuk bisa inovasi itu cukup panjang ininya jalannya gitu, karena dia rigid, utamanya yang di pelayanan medis. Menerapkan sebuah protokol pelayanan medis itu butuh waktu, ya, butuh penelitian, riset yang juga bertahap-tahap gitu ya. Oke, jadi tugas dasar manajer rumah sakit itu 3 hal ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini tadi saya sampaikan di depan bahwa manajer itu ada klasifikasinya. Yang pertama, kita lihat di atas ini top manager. Top manager itu orangnya, top manajemen itu nama levelnya, segmennya. Jadi si top manager ini tugasnya itu membuat kebijakan, bertanggung jawab dalam menentukan apa strategi. Jadi strateginya apa rumah sakit ini? Misalnya dia lebih ke dalam perbaikan internal atau lebih keluar, ya, lebih menyerang begitulah, strategi ya. Itu yang menentukan top manager. Siapa top manager itu? Direktur rumah sakit dan ke atas. Boleh kita golongkan dalam top manager. Kemudian yang berikutnya, middle manager. Middle manager itu adalah mereka yang bertanggung jawab langsung kepada top manager. Baik itu yang di leher, kalau kita
buka teori struktur organisasinya Mintzberg itu ya, ada yang di leher, ya, dan ada yang menjadi kaki tangannya. Technostructure namanya ya, yang di leher itu. Next kita akan diskusikan lebih jauh tentang itu ya. Nah, dia tugasnya apa? Tugasnya ini adalah menyusun sistem dan prosedur. Apa saja sistem dan prosedur itu? Ya, paling tidak keuangan, marketing, akreditasi, ya proses bisnis internal ya, akreditasi, legal, kemudian logistik, ya, kemudian apalagi SDM, ya, kemudian apalagi sistem informasi, ya, manajemen mutu gitu ya, sistem dan prosedur. Kemudian dia tanggung jawabnya merumuskan taktik untuk menjalankan strategi. Jadi kalau strateginya sudah dibuat, maka taktiknya kemudian disusun. Nah, ini untuk membedakan, balik ke tadi definisinya teman saya tadi, Pak Peter Drucker tadi ya. Jadi strategi itu adalah apa yang perlu dilakukan. Apa yang akan dilakukan, apa yang perlu dilakukan. Lalu taktik itu bagaimana melakukannya? Bagaimana melakukannya? Efektif di strategi, efisien di taktik, gitu ya. Kemudian berikutnya yang bawah first line manager. First line manager ini mereka yang bertanggung jawab kepada middle manager dan mengkoordinir para pelaksana. Jadi semua yang punya staff itu sebenarnya adalah first line manager. Oke, di rumah sakit kita biasanya sebut kalau middle itu ada kabak, kabit gitu ya, ada manager gitu ya. Kalau di sini ada kepala seksi, kasubag, kasubbit gitu ya. First line manager, apapun namanya. Tugasnya adalah, ya, tugasnya dia memastikan operasional day by day to day-nya, ya, harian, operasional hariannya. Dia memastikan bahwa sistem dan prosedur yang sudah dibuat itu kemudian dijalankan, dioperasionalkan. Nah, kalau kaitannya dengan tanggung jawab, maka dia bertanggung jawab eksekusinya. Eksekusi dari taktik yang sudah dibuat tadi oleh middle manager, eksekusinya itu ada di first line manager. Dia komandan eksekusi lah. Gitu. Nah, Bapak Ibu teman sejawat semua, para manajer ini ya, itu mengelola resources. Mereka sendiri bagian dari resources dan juga mengelola resources. Maka kita tidak boleh ya, menyerahkan posisi-posisi ini kepada sembarangan orang. Karena nanti resikonya adalah resources yang kita punya tidak optimal atau bahkan mubazir, habis untuk sesuatu yang tidak signifikan hasilnya, manfaatnya gitu. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh manajer. Keterampilan dasar manajerial. Ada dua secara umum ya. Ada dua secara umum, soft skill dan technical skill atau hard skill. Soft skill dan hard skill. Ya. Nanti kita diskusikan apa itu soft skill, apa itu technical skill. Ya. Oke. Nah, kalau di first line manager, soft skill dan technical skill-nya itu berimbang. Berimbang itu maksudnya seimbang ya, porsinya seimbang. Antara misalnya soft skill-nya itu dia komunikasi, pendekatan pada orang, dia problem solving gitu ya. Dengan technical skill. Technical skill tentunya related dengan bidangnya dia masing-masing, ya, technical skill itu. Ya. Nah ini perlu seimbang nih. Ya, kemudian kalau kita ke middle manager, dia sudah mulai lebih banyak soft skill-nya daripada technical skill-nya. Nah, di banyak rumah sakit yang sering jadi persoalan itu di sini, di middle manager ini. Karena dia itu ada di tengah gitu ya. Menjembatani antara top dan first line. Ya. Kemudian top manager dia lebih banyak lagi soft skill-nya. Sudah sangat dominan lah soft skill-nya dibanding technical skill bagi top manager. Ya mungkin technical skill kalau bagi top manager apa ya? Ya dia
paling tidak ya kalau kita bicara penguasaan komputer tuh dia bisa ini misalnya PowerPoint ya, bisa pakai Word, bisa Excel gitu ya, bisa cari-cari, bisa surfing, begitu, bisa googling lah begitu ya. Oke. Nah, kedua keterampilan ini penting seperti tadi yang saya sudah sampaikan, tapi tingkat kepentingan atau porsinya tergantung pada tingkatan manajer di organisasi tersebut, di rumah sakit itu. Nah, namun ada satu skill ini memang lebih ke soft skill ya, yaitu human relation skill. Kalau kita di pelayanan kesehatan, ini sama tingkat kepentingannya di semua tingkatan. Jadi kalau kita bicara misalnya caring, kepeduliannya direktur itu harusnya sama dengan kepeduliannya first line manager. Nggak boleh yang lebih caring misalnya first line manajernya, direkturnya enggak. Human relation, kemudian bagaimana dia mampu berkomunikasi dengan baik, ya, berempati, itu harusnya sama. Gitu. Ini keterampilan dasar manajerial. Nah ini kemudian dalam training-training ini menjadi topik, soft skill apa, technical skill apa, ya, gitu. Dalam proses pembelajaran. Oke, kita sekarang masuk ke kompetensi. Nah, kompetensi manajemen. Ada 3 kompetensi. Kompetensi perilaku, peran, dan fungsional. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ya. Komponen penyusun kompetensi itu ada 3 juga. Ya. Knowledge, know-how, ya. Knowledge atau pengetahuan, ya ini know-how. Kemudian yang kedua itu skills. Maaf, knowledge tadi know why, why-nya ya. Knowledge itu why, skills itu know-how. Kemudian attitude, how should, bagaimana seharusnya. Ya, ini 3 hal yang diperlukan oleh individu agar sukses menangani pekerjaannya. Jadi ada 3 komponen yang menyusun kompetensi. Jadi kalau kita bicara kompetensi, maka selalu kita bicara 3 hal ini. Knowledge, skill, dan attitude. Nah, 3 hal ini, itu adalah kompetensi. Nah, ini kita lihat satu persatu dari kompetensi, jenis-jenisnya tadi. Kompetensi perilaku. Jadi di dalam kompetensi perilaku ini ya kita bicara knowledge tentang perilaku, skill perilaku, dan attitude, gitu ya. Kompetensi perilaku ini jadi dalam menjalankan tugas sebagai manajer sangat penting bagi seorang manajer untuk memisahkan siapa saya, ya, perilaku individu, dari peran saya, apa yang saya perankan. Dalam berperilaku ini namanya kompetensi perilaku. Contoh nih di rumah sakit. Ya. Saya dokter spesialis. Kemudian saya juga diminta untuk jadi direktur. Ya, ini kan banyak nih kasusnya seperti ini. Nah, ini penting. Kalau kita jadi manajer, maka ini penting bagi kita. Saya ini dokter, peran saya sekarang adalah sebagai direktur. Nah, ini akan ada konflik of interest biasanya. Ya. Konflik of interest. Biasanya manajemen itu dia fokus pada efektif efisien. Lebih tepatnya lagi biasanya dia akan lebih membawa ke arah efisien gitu misalnya gitu ya. Bukan berarti efektifnya nggak dilihat ya. Tapi dalam kasus-kasus tertentu lebih sering manajemen itu lebih kepada yang efisien gitu misalnya. Nah, kalau yang medis dia lebih kepada yang efektif, kualitasnya bagus dan seterusnya. Tapi mungkin aspek efisiennya di nomor sekian kan. Nah, itu kan sudah mulai itu ada konflik of interest. Nah, jadi penting bagi kita untuk memastikan kita punya kompetensi yang baik, kompetensi perilaku ini. Siapa saya dan peran saya apa. Gitu. Ini kalau kita diskusikan akan panjang nih, ya karena banyak pengalaman-pengalaman di lapangan ya. Tapi yang jelas itu tadi. Yang pertama adalah kompetensi perilaku. Ya. Kemudian yang kedua kompetensi peran. Ya. Kompetensi peran ini bicara lagi ada 3. Jadi ada knowledge tentang peran, skill tentang peran, dan attitude ya tentang peran. Nah, peran dalam aspek manajemen itu ada 6.
ya kita di sini bagaimana mengelola diri sendiri, bagaimana mengelola tim, bagaimana peran mengelola tugas, kemudian mengelola sumber daya, seperti tadi sumber dayanya ada 7, kemudian mengelola sistem itu sendiri, ya, kemudian mengelola informasi. Ini peran dari kompetensi peran yang harus dikuasai oleh para manajer. Gitu. Ya. Baik, kita berikutnya ke kompetensi fungsional. Nah, kompetensi fungsional ini kembali ke peran masing-masing. Tentu akan ada penekanan yang sedikit berbeda, meskipun kita harus kuat ya di 4 hal ini. Literasi kita minimal itu harus kuat. Yang pertama, finance dan accounting. Jadi semua manajer itu harus punya literasi yang baik tentang keuangan, tentang akuntansi, meskipun kadarnya pasti berbeda ya. Tidak disuruh menjadi manajer akuntan semua atau manajer keuangan semua, tapi dia harus punya literasi yang baik tentang hal itu, karena dia akan mengelola itu, mengelola uang. Semua manajer itu pasti akan ada mengelola uang, mengelola budget. Kemudian marketing dan sales. Semua manajer harus punya literasi yang baik tentang marketing dan sales. Ya, apa itu marketing? Apa itu sales? Bagaimana kalau diterapkan di rumah sakit? Ya. Kemudian human resource. Ya, semua manajer itu pasti mengelola orang. Dia punya staff. Nah, bagaimana cara mengelola orang yang baik? Skill mengelola orang yang baik. Attitude dalam mengelola orang itu seperti apa? Kemudian services, pelayanan. Pelayanan ini bukan maknanya hanya yang ada tarifnya saja. Pelayanan-pelayanan yang nggak ada tarifnya pun harus kompeten. Ya, manajer itu, manajer misalnya ya, manajer yang ditempatkan di area yang tidak ada tarifnya misalnya, SPI gitu ya. SPI itu kan bertanggung jawab langsung ke direktur, maka dia bisa disebut sebagai manajer middle. Nah, pelayanan dia apa? Ya, pasti nggak ada tarifnya gitu. Tapi pelayanan dia apa? Nah, dia harus kompeten di situ. Harus ada kompetensi fungsional yang dipenuhi. Ya. Oke, kita ke yang berikutnya. Ini ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi. 3 bagian sesuai dengan variabel penyusun kompetensi: knowledge, skill, dan attitude. Ya. Yang pertama, kalau kita bicara knowledge, maka kita harus meningkatkan pengetahuan. Otak manusia itu seperti CD yang baru terisi kalau dia sudah merekam. Kalau CD-nya kosong, pasti tidak bisa memutar apapun juga. Ya, diputar pasti nggak akan keluar suaranya apa-apa. Gitu. Jadi, kalau kita bicara knowledge, maka isi dengan rekaman-rekaman yang relevan dengan kinerja kita. Isi dengan rekaman-rekaman yang akan mensupport pencapaian kinerja kita. Itu kalau kita bicara knowledge. Kemudian skill. Kalau skill ini adalah tingkatkan kemampuan. Jadi managerial skill itu adalah kemampuan ya, bukan sekedar pengetahuan. Nah, tidak ada cara yang paling efektif kecuali praktek, praktek, praktek. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan teman sejawat semua sudah diberikan pengetahuan, segera praktekkan. Dan ada magic number untuk ini. Magic number untuk sebuah keahlian itu adalah 10.000 jam. 10.000 jam melakukan itu. Tidak cukup hanya dengan sering mengulang-ulang. Ya. Karena yang kita ulang-ulang itu jangan-jangan keliru, maka mulai dengan pelatihan. Pelatihan itu membuat kita tahu yang benar yang mana. Gitu. Lalu kemudian setelah kita tahu yang benar, lalu kita ulang-ulang. Berlatih, berlatih, dan berlatih. Ya, 3 itu caranya. 3. Berlatih, berlatih, dan berlatih. Ya, itu caranya. Untuk meningkatkan kemampuan. Bagus juga kalau Bapak Ibu bisa melengkapi dengan pengalaman di berbagai bidang yang berbeda-beda, misalnya. Ya. Dokter jadi marketing, ya. Dokter jadi SDM di manajer HRD misalnya gitu. Itu oke, akan lebih kaya sehingga seperti sinap saraf itu akan tersambung-sambung gitu dengan baik. Kemudian attitude. Nah, attitude ini ubah mindset, ubah pikiran, lalu semuanya akan berubah. Jadi kita mulai dari perubahan mindset. Kita
meyakini nilai-nilai apa yang penting di sini, lalu kemudian kita sesuaikan sikap kerjanya bagaimana seharusnya. Dan sikap kerja ini kita awali tidak ada pilihan lain, ini harus dipaksakan di awalnya. Ya. Dipaksakan 3 bulan, biasanya setelah bulan itu, bulan keempat dia akan mulai menjadi kebiasaan. Ya. Baik. Berikutnya, kemampuan manajemen. Nah, namun sebelum ini kita kelihatannya perlu break dulu nih. Ya. Kita break dulu 3-5 menit. Silakan Bapak Ibu.